Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila ayyamil akhir. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kelebihan terhadap anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Salawat dan salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir masa. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita kali ini akan membahas tentang amalan-amalan prioritas. Amalan-amalan prioritas adalah amalan-amalan yang perlu didahulukan daripada amalan-amalan yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak amalan-amalan yang kita lakukan. Namun, terkadang kita belum tahu yang mana lebih prioritas di antara amalan-amalan tersebut. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama dari Mesir, pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul Fiqhul Aulawiyat atau disebut dengan fikih prioritas, membahas di dalamnya tentang amalan-amalan prioritas. Beliau mengklasifikasi amalan-amalan prioritas tersebut dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah prioritas ilmu atas pemikiran. Yang pertama adalah prioritas ilmu atas amal. Ilmu harus didahulukan daripada amal, karena ilmu mengantarkan kita, karena ilmu memberikan petunjuk kepada kita, dan karena ilmu kita memahami sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama-tama mengajak kepada umatnya untuk mengkaji atau mempelajari ilmu tauhid, sebagaimana yang tergambar di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Di antara hamba-hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berilmu atau disebut juga sebagai ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan menentukan arah langkah kita, karena ilmu pengetahuan menuntun kita mana yang baik dan mana yang buruk. Dan jika seseorang sudah dikehendaki oleh Allah memiliki ilmu pengetahuan, maka tidak ada alasan apapun untuk menghindari hal tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman terhadap agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Prioritas yang kedua adalah prioritas pemahaman di atas hafalan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hakikatnya, ilmu itu harus dipahami dan harus dicermati di dalam otak. Bagaimana dengan konteks pemahaman tersebut? Salman Al-Auda menambahkan penjelasannya mengenai pemahaman tersebut bisa diperoleh dari wahyu, baik berupa Al-Quran maupun dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana halnya dengan orang yang menghafal Al-Quran? Maka hal tersebut adalah suatu kemuliaan, tetapi lebih mulia lagi jika hafalan tersebut dapat dipahami dan dapat dicermati makna dari kandungan ayat-ayat yang dihafal. Prioritas yang ketiga adalah prioritas untuk berijtihad atas taklid. Apa yang dimaksud dengan berijtihad? Berijtihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencerna atau memahami sesuatu dengan terperinci dan jelas. Sedangkan bertaklid adalah mengadopsi pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber dalilnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i sebelum berhijrah ke Mesir, beliau pernah mengarang suatu buku yang berjudul Qaulul Qadim atau pendapat yang lama. Tetapi ketika sudah berhijrah ke Mesir, beliau mengarang satu karya lagi yang berjudul Qaulul Jadid atau pendapat yang baru. Maksudnya adalah ketika Imam Syafi'i menemukan beberapa perbedaan-perbedaan atau kondisi yang terjadi di Mesir, lalu berbeda dengan keadaan-keadaan sebelumnya sebelum beliau berhijrah ke Mesir, maka lahirlah ijtihad-ijtihad yang baru yang menjadi pedoman bagi kita semua atau khususnya orang-orang yang berada di Mesir. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kisah tentang orang yang memiliki amal yang soleh. Kisah dua orang laki-laki dan seguci emas. Pada suatu hari, kedua orang soleh tersebut melakukan transaksi jual beli terhadap suatu lahan. Setelah transaksi tersebut selesai, beberapa hari kemudian si pembeli datang menghampiri si penjual lalu mengatakan, "Wahai fulan, ambillah kembali guci emasmu ini. Saya tidak membeli guci emas, tetapi saya membeli sebuah lahan yang ingin saya kelola." Lalu si penjual mengatakan dengan terheran-heran, "Wahai fulan, saya tidak menjual kepadamu guci emas ini. Saya hanya menjual kepadamu lahan tersebut. Saya bukanlah pemilik dari guci emas tersebut." Jika kita cermati kisah tersebut, dapat kita analisa bahwa kedua orang tersebut memiliki ilmu yang baik dan amal yang baik, karena keduanya merasa bahwa bukan haknya terhadap guci tersebut. Karena tidak memiliki solusi, keduanya lalu menemui hakim atau qadhi pada masa itu. Lalu solusi yang ditawarkan oleh sang qadhi adalah, jika kalian masing-masing memiliki anak, maka nikahkanlah keduanya dan berikanlah kepadanya guci emas ini untuk dipakai dalam kehidupannya. Kisah ini memberikan inspirasi kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan dan amal-amal yang baik. Karena dengan hal tersebut, karena dengan kebaikan tersebut menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita ini sudah menerapkan yang namanya iman, sudah menerapkan yang namanya
ilmu dan sudah menerapkan yang namanya amal soleh. Semoga bulan Ramadan ini memberikan kita kebaikan yang lebih berlipat ganda, membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.